Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas, mengkaji pemahaman dari sebuah hadis yang menjelaskan tentang sebuah ayat yang unik di dalam Al-Qur'an. Karena surat ini sangatlah pendek, tapi dijelaskan bahwasanya fadilahnya itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Surat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Ikhlas. Surat yang pendek, dihafal oleh semua umat Islam, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an." Apakah salah seorang dari kalian semua tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam waktu satu malam saja? Qalu, para sahabat bertanya, "Wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an?" Bagaimana seseorang bisa membaca sepertiga Al-Qur'an hanya dalam waktu satu malam saja? Karena para sahabat biasanya ketika membaca Al-Qur'an dengan pelan, dengan penuh penghayatan, sehingga butuh waktu yang lama. Lalu bagaimana mungkin bisa membaca sepertiga Al-Qur'an dengan penuh penghayatan hanya dalam waktu satu malam saja? Qala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Nabi menjawab, "Qul huwallahu ahad." Surat Al-Ikhlas ini mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an. Ini Masya Allah. Dalam satu hadis ini Nabi menjelaskan bahwasanya surat Al-Ikhlas, satu surat saja, surat Al-Ikhlas ini imbang dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Lalu apakah yang dimaksud dengan perimbangan dalam sebuah hadis ini? Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan, di dalam riwayat yang lain berbunyi, "Innallaha jazza al-Qur'ana salasata ajza'in." Sesungguhnya Allah membagi Al-Qur'an menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad ahada juz'in min ajza'il Qur'an. Kemudian Allah menjadikan qul huwallahu ahad sebagai satu bagian dari 3 bagian Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan maksud dari hadis di atas adalah sesungguhnya Al-Qur'an itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah qasas, berisi cerita. Yang kedua adalah ahkam, berisi hukum-hukumnya Allah. Dan yang ketiga menjelaskan sifatullah ta'ala. Dan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ini adalah satu surat yang murni menjelaskan sifat-sifatnya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya menjelaskan sifat-sifatnya Allah. Sehingga Al-Qur'an, sehingga surat Al-Ikhlas ini adalah merupakan sepertiga dari Al-Qur'an, memandang aspek isi kandungannya. Kemudian beberapa ulama memberikan sebuah penjelasan yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya pahala membaca surat Al-Ikhlas ini dilipat gandakan sehingga kadarnya sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an tanpa ada pelipat gandaan. Yakni begini, Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an maka setiap satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim ini bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga setiap membaca Al-Qur'an pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedangkan di sini Nabi menjelaskan kalau kita membaca 1 kali saja surat Al-Ikhlas, maka itu pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an yang tanpa dilipat gandakan 10 kali. Maka menjadi rasional, menjadi masuk akal. Di dalam orang-orang Nahdiyin ketika membaca tahlil,
surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Sehingga 3 kali kita membaca surat Al-Ikhlas, pahalanya sama dengan kita membaca 1 Al-Quran secara penuh. Begitu juga semisal di dalam amaliyah Rotibul Haddad, Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Ini fadilahnya sama dengan membaca Al-Quran secara penuh. Maka marilah kita semua senantiasa memperbanyak, mengistiqomahkan membaca surat Al-Ikhlas, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana pahala kita membaca Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.